Namaku Yuli, tapi semua orang di lingkungan perumahan memanggilku Miss Yuli. Aku berusia 40 tahun. Suamiku, Pak Hendra, seorang pengusaha properti. Kami tinggal di rumah besar di kawasan elit Jakarta. Aku punya satu anak tiri perempuan bernama Putri, berusia 22 tahun. Dia kuliah di luar negeri, tapi beberapa bulan ini sedang di rumah karena libur semester. Sejak menikah dengan Hendra 5 tahun lalu, hidupku berubah total. Aku dulunya hanya wanita biasa yang bekerja di perusahaan kecil. Tapi berkat dukungan Hendra, aku mulai belajar investasi dan trading saham. Sekarang aku dikenal sebagai investor dan trader sukses. Namaku sering muncul di seminar bisnis dan acara talk show keuangan. Orang-orang bilang aku beruntung. Tapi sebenarnya, aku bekerja keras. Aku tidur hanya 4 jam sehari, mengatur portofolio, memantau pasar, dan memastikan setiap investasi berjalan baik. Aku juga sering membantu keluarga besar suamiku. Kakak ipar, adik ipar, sampai keponakan sering datang ke rumah. Aku tidak pernah menolak membantu, karena aku ingin semua orang melihatku sebagai istri dan ibu tiri yang baik. Putri sendiri cukup dekat denganku, meski kadang ada jarak karena perbedaan usia dan gaya hidup. Dia gadis ceria, tapi suka pamer barang-barang branded. Setiap minggu dia belanja, lalu posting di media sosial. Aku pernah menegurnya agar tidak terlalu berlebihan, tapi dia hanya tertawa dan bilang, "Mama kan kaya, masa aku nggak boleh tampil keren?" Aku hanya bisa menghela napas. Kadang aku ingin dia belajar arti kerja keras seperti yang dulu aku alami. Pagi itu, suasana rumah sangat tenang. Aku duduk di teras sambil menikmati kopi, membaca berita saham di tablet. Suamiku berangkat ke kantor, sementara Putri sedang sibuk memotret tas barunya di halaman depan. Beberapa tetangga lewat, melambaikan tangan, dan aku membalas dengan senyum. Dari luar, hidupku memang tampak sempurna. Tapi jauh di dalam hatiku ada hal yang belum selesai. Seseorang dari masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang dari pikiranku. Namanya Reno. Aku mengenalnya bertahun-tahun lalu, jauh sebelum aku menikah dengan Hendra. Reno bukan orang kaya. Waktu itu dia bekerja sebagai staf gudang di sebuah perusahaan ekspedisi tempat aku dulu bekerja sebagai administrasi. Dia pria sederhana, tapi jujur dan sangat pekerja keras. Aku dulu sering mengobrol dengannya saat jam istirahat. Entah sejak kapan, aku mulai menaruh perasaan padanya, tapi aku tidak pernah berani mengungkapkan. Sampai suatu hari Reno tiba-tiba berhenti kerja. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, hanya hilang begitu saja. Aku sempat mencarinya, tapi tidak pernah bertemu lagi. Lalu waktu berjalan, dan aku menikah dengan Hendra. Setiap kali aku melihat pria yang rajin bekerja keras, aku selalu teringat Reno. Tapi aku menganggap itu bagian dari masa lalu yang tak perlu diungkit lagi. Hari itu, setelah makan siang, Putri keluar rumah membawa beberapa kantong belanja. Ia ingin memotret di depan pagar karena katanya cahaya di sana bagus. Aku hanya mengangguk sambil kembali ke ruang kerja. Dari balik jendela, aku melihat seorang pria berpakaian lusuh sedang berjalan di depan rumah kami. Dia membawa karung besar di pundaknya, terlihat seperti pemulung. Aku tidak memperhatikannya lebih jauh. Di kompleks kami, jarang sekali ada pemulung. Biasanya satpam akan menegur mereka. Aku mengira dia hanya lewat sebentar. Namun beberapa menit kemudian, aku mendengar suara keras dari luar rumah. Putri berteriak, "Jangan deket-deket, kotor!" Suaranya lantang. Aku langsung keluar dan melihat Putri sedang menatap tajam ke arah pria pemulung itu. Pria itu memungut botol bekas di pinggir jalan depan pagar kami. Putri berdiri dengan tangan terlipat, wajahnya kesal. Aku mendekat, sedikit menahan emosi. "Kenapa, Putri?" Putri menunjuk pria itu. "Mama, dia bilang tas aku ini palsu." Aku kaget. "Apa maksudmu?" Pria itu menatapku tenang. Suaranya dalam tapi sopan. "Saya cuma bilang, barang-barang yang dia pamerkan itu replika, Bu. Kalau barang asli, logo dan bahan dasarnya tidak seperti itu." Aku langsung merasa tersinggung. "Kamu siapa berani bicara seperti itu? Kamu pikir kamu tahu lebih banyak soal barang mahal?" Putri menimpali dengan nada marah. "Mama, usir aja. Dia pemulung tapi sok tahu." Tetangga mulai menoleh dari kejauhan. Situasi menjadi canggung. Aku merasa perlu menjaga wibawa di depan mereka. "Kamu seharusnya tidak berada di sini. Ini lingkungan pribadi."
Silakan pergi sebelum saya panggil satpam. Pria itu hanya tersenyum tipis. Baik, Bu. Maaf kalau saya salah bicara. Ia menunduk, memungut karungnya, lalu berjalan pergi perlahan. Setelah dia pergi, Putri masih mengomel. Aku mencoba menenangkannya, tapi dalam hati aku merasa aneh. Wajah pria itu, entah kenapa terasa tidak asing. Tatapan matanya seperti seseorang yang pernah aku kenal. Malamnya, ketika rumah sudah sepi, aku duduk di ruang kerja sambil membuka laptop. Tapi pikiranku tidak fokus. Bayangan pria itu terus muncul di kepalaku. Aku menatap layar kosong dan bergumam pelan. Siapa sebenarnya dia? Gumamku pelan sambil menatap layar laptop yang masih menyala. Rasa penasaran itu tidak mau hilang. Wajah pria pemulung tadi seperti bayangan yang tidak bisa dihapus dari pikiranku. Tatapan matanya terasa terlalu familiar, seolah aku pernah menatap mata itu sebelumnya. Tapi di mana? Aku mencoba mengingat-ingat. Rambutnya agak berantakan, kulitnya kecoklatan, dan senyum tipisnya terasa tenang meski kami sudah mempermalukannya. Aku berpikir keras, tapi otakku seolah menolak menghubungkan potongan ingatan itu. Beberapa kali aku menggeleng, berusaha fokus kembali pada grafik saham di layar. Tapi entah kenapa, setiap kali garis-garis angka itu bergerak, yang aku lihat bukan grafik, melainkan wajah pria itu. Sekitar jam 10 malam, suamiku, Hendra, masuk ke ruang kerja. "Kamu belum tidur, sayang?" tanyanya lembut. Aku menutup laptop dan tersenyum. Sebentar lagi. Aku cuma belum tenang mikirin kejadian tadi siang. Oh, soal pemulung itu, aku mengangguk. Hendra tertawa kecil. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Orang seperti itu memang suka cari perhatian. Kita juga tidak tahu. Mungkin dia iri lihat gaya Putri. Aku mencoba ikut tertawa, tapi dalam hati aku tidak setuju. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Bukan seperti pemulung biasa. Gerak-geriknya terlalu tenang, kata-katanya juga tidak kasar. Aku hanya menjawab, "Iya, mungkin." Setelah Hendra pergi tidur, aku duduk lagi di depan cermin. Aku memperhatikan wajahku sendiri. Dulu aku pernah begitu keras menilai orang hanya dari penampilan. Tapi setelah bertahun-tahun bekerja keras, aku tahu bahwa penampilan tidak selalu mencerminkan segalanya. Namun entah kenapa, tadi siang aku melakukan hal yang sama seperti dulu aku benci. Menilai seseorang tanpa tahu siapa dia. Keesokan paginya, suasana rumah tenang. Putri sudah berangkat latihan yoga bersama temannya. Dan aku duduk di ruang makan sambil membaca email dari beberapa rekan investor. Tiba-tiba, dari jendela, aku melihat bayangan seseorang di depan pagar. Aku berdiri spontan dan menyingkap tirai. Pria itu lagi. Pemulung yang kemarin. Aku terdiam beberapa detik sebelum akhirnya keluar rumah. Ia sedang memungut botol bekas di pinggir jalan. Ketika aku mendekat, ia tampak kaget tapi tetap sopan. "Selamat pagi, Bu," ucapnya sambil menunduk. Aku menatapnya hati-hati. "Kamu kemarin yang sempat ribut sama anak saya, kan?" "Iya, Bu, maaf kalau saya lancang." "Kenapa kamu datang lagi ke sini?" Ia mengangkat karung di bahunya. "Saya hanya lewat, Bu. Daerah sini banyak botol bekas. Tapi kalau Ibu keberatan, saya tidak akan datang lagi." Nada suaranya tenang, tidak menantang. Aku mulai ragu dengan penilaianku kemarin. Aku menatap lebih lama. "Mukamu, aku seperti pernah lihat kamu di suatu tempat," kataku tanpa sadar. Ia tersenyum kecil. "Mungkin Ibu salah lihat. Saya sering jalan di sekitar sini." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi Putri tiba-tiba datang membawa mobilnya. Begitu melihat pria itu, wajah Putri langsung berubah. "Mama, dia lagi. Suruh pergi." Aku menoleh ke pemulung itu. "Kamu pergilah dulu, nanti saya bicara lagi." Ia mengangguk sopan, lalu berjalan menjauh. Putri menatapku dengan ekspresi tidak percaya. "Mama kenapa sih malah ngomong sama orang itu? Nanti tetangga pikir apa?" Aku menjawab tenang. "Mama cuma tanya baik-baik. Lagi pula, dia tidak ganggu siapapun." Putri menghela napas keras. "Mama terlalu baik sama orang seperti itu. Dunia ini gak sesederhana itu, Ma. Kalau kita gak tegas, orang lain bakal nginjak kita." Aku diam saja.
Aku tahu Putri belum pernah benar-benar susah, jadi mungkin dia belum paham apa yang aku rasakan. Hari itu aku tidak tenang bekerja. Setiap kali membuka laptop, aku selalu memikirkan wajah pria itu. Akhirnya aku membuka file lama di komputer. Foto-foto waktu aku masih bekerja di perusahaan ekspedisi dulu. Aku mencari wajah yang mirip dengannya. Saat aku menggulir foto-foto itu, aku berhenti di satu gambar. Foto perpisahan karyawan lama. Ada wajah seorang pria di pojok kanan, memakai seragam biru tua. Rambutnya agak berantakan. Senyumnya sama persis. Aku menatap lama foto itu, tubuhku kaku. Tidak mungkin, bisikku pelan. Itu Reno yang dulu aku kenal. Reno yang menghilang tanpa kabar. Tapi kenapa dia jadi pemulung? Aku menutup laptop pelan. Tiba-tiba hatiku campur aduk, antara kaget, sedih, dan malu. Aku ingin memastikan kebenaran ini. Tapi bagaimana caranya? Malamnya aku keluar rumah diam-diam. Aku berjalan ke arah tempat pemulung biasa lewat. Lampu jalan agak redup, udara dingin. Aku menunggu beberapa menit, lalu dari kejauhan kulihat sosok itu lagi. Reno, atau pria yang mirip dia. Aku memberanikan diri memanggil. Mas, dia menoleh. Wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya lampu jalan. Aku tidak salah. Itu benar dia. Kami saling menatap tanpa bicara beberapa detik. Lalu aku berkata pelan, "Kamu Reno kan?" Pria itu tersenyum samar. "Akhirnya kamu ingat juga." Akhirnya kamu ingat juga. Kalimat itu membuat jantungku berhenti sejenak. Suaranya dalam, tenang, dan sangat familiar. Aku menatapnya tanpa berkedip. "Jadi kamu benar-benar Reno?" Ia mengangguk pelan. "Iya Yul, ini aku." Aku menatapnya lama, masih sulit percaya. Pria yang dulu ku kenal rapi, rajin, dan selalu membawa map kerja, kini berdiri di depanku dengan pakaian lusuh dan karung besar di pundak. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Kenapa kamu bisa jadi seperti ini, Reno?" Tanyaku dengan nada setengah bergetar. Dia tersenyum kecil, tapi tidak langsung menjawab. "Nanti aku ceritakan. Sekarang bukan waktu yang tepat. Aku gak mau bikin orang rumahmu salah paham kalau lihat aku di sini." Aku menelan ludah. "Aku cuman kaget. Aku pikir kamu sudah pergi jauh." Reno menatapku, matanya hangat. "Aku memang pergi. Tapi bukan karena aku ingin, Yul. Kadang hidup membawa kita ke jalan yang gak kita rencanakan. Aku tidak tahu kenapa, tapi hatiku tiba-tiba terasa sesak. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya aku berkata pelan, "Aku ingin kita bicara, tapi bukan di sini. Besok pagi, datanglah ke kafe kecil di depan kompleks ini, jam 9. Aku ingin dengar semuanya." Reno mengangguk. "Baik, Yul." Setelah itu dia berbalik dan pergi perlahan. Aku berdiri diam di pinggir jalan, menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Wajah Reno terus muncul di kepalaku. Kenapa dia jadi pemulung? Apa yang terjadi dalam hidupnya selama ini? Dan yang paling membuatku gelisah, kenapa hatiku masih berdebar setiap kali memikirkannya? Pagi berikutnya, aku datang ke kafe lebih awal. Aku duduk di pojok dekat jendela, menunggu. Tanganku gelisah memainkan sendok. 15 menit kemudian, Reno datang. Ia sudah berganti pakaian. Tidak lusuh seperti kemarin. Kemejanya bersih meski sederhana. "Aku nggak nyangka kamu masih datang," kataku. Dia tersenyum. "Aku janji akan jelaskan kan?" Kami duduk berhadapan. Suasana agak canggung di awal. Lalu aku memulai percakapan. "Waktu kamu tiba-tiba menghilang dari kantor dulu, aku kaget. Semua orang juga heran. Katanya kamu resign tanpa pamit." Reno mengangguk pelan. "Iya, aku memang pergi mendadak. Saat itu ibuku sakit keras di kampung. Aku harus pulang. Aku pikir cuma sementara, tapi keadaan memburuk. Aku nggak punya uang banyak, jadi aku kerja apa saja di sana. Setelah ibuku sembuh, aku balik ke Jakarta. Tapi waktu itu aku dengar kamu sudah menikah. Aku terdiam. Jadi kamu tahu aku menikah?" "Iya," jawabnya pelan. "Aku datang ke pernikahanmu dari jauh. Aku lihat kamu bahagia. Aku nggak mau ganggu." Aku menunduk, menatap cangkir kopi yang mulai dingin. "Kalau begitu kenapa sekarang kamu jadi pemulung, Ren?" Tanyaku akhirnya. Dia tersenyum kecil. "Sebenarnya aku bukan pemulung sungguhan. Aku cuman menyamar." Aku mengangkat wajah dengan ekspresi bingung. "Menyamar?
Maksudnya? Reno menarik napas dalam. Aku sekarang kerja di salah satu pabrik besar di Bekasi. Aku memang sengaja berpakaian seperti pemulung beberapa hari terakhir. Aku sedang mengamati lingkungan sekitar. Salah satu proyek investasimu ternyata melibatkan pabrikku. Aku ingin tahu bagaimana kehidupan orang-orang yang menerima dampak dari investasi itu. Aku tidak ingin semuanya hanya tampak baik di atas kertas. Aku terdiam lama, antara kaget dan malu. Jadi, kamu bukan pemulung sungguhan? Dia menggeleng. Tidak, tapi aku juga tidak menyangka bisa ketemu kamu dengan cara begini. Wajahku memanas. Aku menunduk. Ren, aku minta maaf. Karena kemarin aku memperlakukanmu buruk. Aku bahkan ikut mempermalukanmu di depan tetangga. Reno menatapku lembut. Sudahlah Yul, aku tidak marah. Aku cuma sedih lihat kamu berubah. Kamu dulu wanita yang sederhana dan ramah. Sekarang kamu seperti orang lain. Kata-katanya menamparku. Aku tahu dia tidak bermaksud jahat, tapi kalimat itu terasa sangat menohok. Aku menatapnya, berusaha menahan emosi. Aku memang berubah, Ren. Tapi semua ini bukan karena aku lupa diri. Aku hanya belajar bertahan di dunia yang keras. Kalau aku tidak kuat, aku akan diinjak. Dia tersenyum tipis. Aku mengerti, tapi jangan sampai kekuatan itu membuat kamu kehilangan siapa dirimu sebenarnya. Percakapan kami berhenti sejenak. Kafe mulai sepi. Aku menatap keluar jendela. Reno lalu berdiri. Aku harus pergi, tapi aku harap kita bisa bicara lagi lain waktu. Aku hanya mengangguk. Baik. Dia berjalan pergi, meninggalkan aroma kopi dan kenangan lama yang tiba-tiba terasa sangat nyata. Aku menatap kursi kosong di depanku. Dalam hati aku tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Tapi aku juga tahu, sejak saat itu, hidupku tidak akan sama lagi. Sejak saat itu, hidupku tidak akan sama lagi. Hari-hariku jadi penuh pikiran. Setiap kali menatap layar laptop, wajah Reno muncul di kepala. Aku merasa bersalah. Aku juga merasa bodoh karena tidak bisa mengenali seseorang yang dulu begitu berarti dalam hidupku. 3 hari berlalu sejak pertemuan di kafe. Aku berusaha fokus pada pekerjaan, tapi sulit. Apalagi minggu ini aku harus menghadiri rapat investor besar di hotel tempat aku menjadi pembicara tamu. Suamiku, Hendra, dan Putri juga akan hadir. Karena pabrik yang menjadi topik utama rapat adalah salah satu proyek yang aku investasikan. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin sambil merapikan blazer putihku. Putri berdiri di belakang, sibuk dengan gawainya. Mama, nanti aku ikut ya ke acara itu. Aku mau sekalian foto buat konten, katanya santai. Aku hanya mengangguk. Jangan bikin ribut ya, ini acara formal. Iya, Ma. Santai aja. Seperti biasa, jawabannya ringan. Aku sudah terbiasa. Jam 10 pagi, kami tiba di ballroom hotel. Ruangan besar itu penuh dengan pengusaha, pejabat, dan investor ternama. Aku menyapa beberapa kolega, lalu duduk di kursi depan bersama Hendra dan Putri. Acara dibuka dengan sambutan, lalu presentasi dari beberapa perwakilan pabrik. Aku hanya mendengarkan dengan tenang, mencatat poin penting. Namun tiba-tiba, MC menyebut nama yang membuat jantungku berhenti sesaat. Selanjutnya, kami undang Bapak Reno Wijaya, CEO dari PT Mitra Sentosa Energi, untuk memberikan laporan singkat. Aku spontan menoleh ke arah panggung. Langkahnya mantap, pakaiannya rapi, dan ekspresinya percaya diri. Tidak ada sedikit pun sisa dari sosok pemulung yang kulihat beberapa hari lalu. Reno benar-benar berdiri di sana. Putri mencondongkan tubuh ke arahku. Bukannya itu pemulung yang pernah kita usir? Suaranya pelan tapi penuh kejutan. Aku tak mampu menjawab. Suamiku menatap Reno dengan alis terangkat. Kamu kenal orang itu? Aku mencoba tersenyum menutupi gugup. Dulu pernah bertemu sebentar. Reno mulai berbicara di depan ratusan orang. Nada suaranya tegas tapi tetap hangat. Ia menjelaskan tentang hasil produksi pabriknya, kerjasama dengan para investor, dan rencana pengembangan ke depan. Dan di salah satu slide presentasinya, muncul logo besar, milikku. Logo perusahaanku terpampang di layar. Reno menoleh ke arahku sekilas. Pandangannya hanya sebentar, tapi cukup untuk membuatku sulit bernapas. Aku tahu pandangan itu mengandung makna. Kamu lihat sekarang siapa aku sebenarnya. Putri membisikkan, Mama. Ini gila, jadi dia CEO beneran.
Aku hanya menjawab pelan, "Iya sayang." Setelah acara selesai, semua tamu berdiri dan mulai berbicara satu sama lain. Beberapa orang langsung menghampiri Reno, menyalaminya. Dia terlihat profesional dan ramah. Sementara aku masih duduk, diam, menatap kosong ke arah meja. Putri berbisik lagi, "Ma, ini bakal viral kalau orang tahu yang kita lakukan waktu itu." Aku langsung menatapnya tajam. "Jangan ngomong apapun ke siapapun. Paham?" Putri mengangguk cepat, tapi wajahnya jelas cemas. Reno kemudian berjalan ke arah kami. Aku berdiri pelan. Hendra menyambutnya dengan sopan. "Presentasi yang bagus sekali, Pak Reno. Saya Hendra, suami dari Ibu Yuli." Reno menyalami Hendra sambil tersenyum. "Senang bertemu, Pak Hendra." Lalu matanya beralih padaku. "Halo Yuli, sudah lama ya?" Nada suaranya tenang, tapi setiap kata terasa menekan perasaanku. Aku berusaha tetap tersenyum walau jantungku berdegup cepat. "Iya, selamat atas pencapaianmu, Reno." Putri berdiri di sampingku, masih terlihat kaget. Reno menatapnya sejenak lalu berkata sopan, "Kamu pasti Putri, ya? Senang akhirnya bisa bertemu secara baik-baik." Putri menunduk malu, suaranya nyaris tidak terdengar. "Iya, Pak, maaf soal waktu itu." Reno hanya tersenyum. "Tidak apa-apa. Kadang hidup memberi kita pelajaran lewat cara yang tidak nyaman." Ucapan itu membuatku makin menunduk. Rasanya semua orang di ruangan ini tahu bahwa yang ia maksud adalah aku dan Putri. Aku berusaha menahan rasa malu itu, tapi dadaku terasa sesak. Setelah beberapa menit berbasa-basi, Reno pamit untuk berbicara dengan investor lain. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan bersalah itu terus menghantam. Di mobil dalam perjalanan pulang, Hendra akhirnya membuka suara. "Yul, kamu kenal dekat dengan Pak Reno?" Aku menatap keluar jendela. "Dulu, aku pernah bekerja di tempat yang sama dengannya." Gumam Hendra singkat. Tapi dari nada suaranya aku tahu dia curiga. Sementara Putri hanya diam, menatap layar ponselnya tanpa suara. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Wajah yang selama ini kukira kuat dan berwibawa, sekarang terlihat seperti seseorang yang kalah oleh rasa malu. Aku memejamkan mata, lalu duduk di tepi ranjang. Malam itu aku sadar satu hal. Aku sudah mempermalukan seseorang yang dulu aku cintai, dan kini dia muncul lagi, jauh lebih tinggi dariku. Tapi yang paling menakutkan bukan itu. Yang menakutkan adalah aku masih punya perasaan yang sama seperti dulu. Yang menakutkan adalah aku masih punya perasaan yang sama seperti dulu. Sejak malam itu pikiranku terus kacau. Setiap kali menutup mata, yang muncul adalah wajah Reno. Aku mencoba meyakinkan diri kalau semua ini hanya rasa bersalah, bukan cinta. Tapi semakin aku menyangkal, semakin jelas rasanya. Pagi berikutnya aku duduk di teras, membawa secangkir kopi yang sejak tadi tak tersentuh. Pagi cerah, tapi hatiku terasa sesak. Hendra berangkat lebih pagi dari biasanya tanpa banyak bicara. Aku tahu, dia mulai curiga dengan sikapku yang aneh sejak acara di hotel kemarin. Putri keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan. "Ma, Hendra marah ya?" Tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku menghela napas. "Enggak, cuma lagi banyak pikiran." "Banyak pikiran atau mikirin orang?" Nada suaranya menggoda. Aku menatapnya tapi tak menjawab. Putri tertawa kecil. "Aku cuma bercanda, Ma. Tapi jujur aku masih kaget banget. Orang yang kita kira pemulung itu ternyata kaya raya." Aku hanya tersenyum pahit. Iya, hidup memang aneh. Tapi Mama kelihatan sedih. "Kenapa sih?" Aku menggeleng pelan. "Nggak usah mikirin Mama, Put. Fokus aja kuliahmu." Hari itu aku mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja. Tapi takdir seolah ingin terus mempertemukanku dengan masa lalu. Siang hari, Reno mengirim pesan lewat email kantor. "Halo Bu Yuli, ada beberapa hal yang perlu kita bahas tentang kerja sama perusahaan kita. Bisa kita jadwalkan pertemuan sore ini?"
Aku menatap layar lama sekali sebelum membalas. Baik, Pak Reno, saya bisa pukul 4 sore di kantor Anda. Sore itu aku datang ke kantornya. Bangunannya modern, tinggi, dan megah. Dari luar saja sudah terlihat kalau perusahaan ini berkembang pesat. Resepsionis menyambut dengan ramah dan membawaku ke lantai 15. Begitu pintu lift terbuka, aku langsung melihat ruang kerja yang luas dengan dinding kaca besar menghadap kota. Reno berdiri di sana, memandangi langit sore. Ketika dia berbalik, senyum kecil muncul di wajahnya. Yuli, terima kasih sudah datang. Aku menelan ludah sebelum menjawab. Tentu, ini urusan pekerjaan kan? Reno mengangguk. Iya, tapi sepertinya kita juga perlu bicara sedikit di luar urusan kantor. Kami duduk berhadapan. Ia menjelaskan beberapa rencana pengembangan proyek. Aku mencatat sambil berusaha tidak menatap matanya terlalu lama. Tapi setelah beberapa menit, suasana berubah hening. Reno menatapku serius. Yuli, aku cuma mau tahu satu hal. Waktu kamu bertemu aku di jalan itu, kamu benar-benar nggak mengenaliku. Pertanyaan itu menembus pertahananku. Aku menatap meja tidak berani melihat wajahnya. Aku benar-benar tidak sadar, Ren. Aku pikir kamu orang lain. Reno mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku juga nggak salahin kamu. Tapi jujur aja, waktu kamu bilang aku bikin malu, itu rasanya berat banget. Aku nggak marah, cuman kecewa. Aku menunduk semakin dalam. Aku minta maaf, Reno. Dia tersenyum kecil. Sudah, aku nggak mau bahas masa lalu terus. Tapi ada satu hal yang aku pengen kamu tahu. Aku mendongak pelan. Apa? Reno menatapku lembut. Waktu dulu kamu berhenti kerja di perusahaan itu, aku sempat cari kamu. Aku pengen bilang sesuatu yang belum sempat aku ucapkan. Aku terdiam. Suara detak jam dinding terasa sangat jelas. Apa yang mau kamu bilang? Tanyaku pelan. Dia menarik napas panjang. Kalau waktu itu aku suka sama kamu. Kata-kata itu membuat tubuhku menegang. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sekian tahun berlalu, tapi mendengar kalimat itu terasa seperti membuka luka lama yang belum sembuh. Aku menunduk, menatap jemariku yang saling meremas. Kita dulu masih muda, Ren. Aku juga nggak yakin perasaan itu benar-benar cinta. Dia tersenyum tipis. Mungkin, tapi aku tahu, perasaanku waktu itu tulus. Suasana di ruangan itu jadi sangat tenang. Angin dari pendingin ruangan terasa dingin di kulit, tapi dadaku justru panas. Reno bersandar di kursinya. Sekarang aku cuma pengen hubungan kita profesional. Tapi kalau aku boleh jujur, aku senang masih bisa bicara sama kamu seperti ini. Aku menatapnya, dan tanpa sadar ikut tersenyum. Terima kasih sudah ngomong jujur, Ren. Dia mengangguk. Kamu masih sama seperti dulu. Tenang, tapi matamu kelihatan kuat. Kami sama-sama diam beberapa detik. Lalu Reno berdiri. Yuli, kalau kamu nggak keberatan, aku antar kamu pulang. Udah sore. Aku menolak lembut. Nggak usah. Aku bawa mobil sendiri. Dia hanya tersenyum. Baik, tapi hati-hati di jalan, ya. Saat aku berjalan keluar dari ruangannya, langkahku terasa ringan tapi juga berat. Perasaan lama yang kukira sudah hilang ternyata masih ada. Tapi aku juga tahu, sekarang keadaannya jauh berbeda. Aku sudah menikah, dan Reno bukan orang yang sama seperti dulu. Di mobil, aku menatap kaca depan sambil memikirkan kata-katanya. Waktu itu aku suka sama kamu. Kalimat itu terus berulang di kepalaku seperti gema. Entah kenapa, malam itu aku tak bisa tidur sama sekali. Kata-kata Reno terus berputar di kepalaku, membuat dadaku terasa sesak. Aku menatap langit-langit kamar sambil memegangi dada, mencoba menenangkan diri. Namun semakin aku mencoba melupakan, semakin jelas suara itu terdengar di kepalaku. Waktu itu aku suka sama kamu. Paginya aku bangun dengan kepala berat. Saat turun ke ruang makan, Hendra sudah duduk di meja dengan wajah dingin. Aku tahu dari caranya memegang koran bahwa sesuatu sedang tidak beres. Selamat pagi, ucapku mencoba tenang. Hendra tidak langsung menjawab. Ia menutup koran perlahan, lalu menatapku tajam. Yul, aku mau tanya sesuatu. Aku menelan ludah. Apa? Semalam aku dapat telepon dari klien.
Katanya kamu terlihat makan malam berdua dengan seorang pria di kantor pusat perusahaan pabrik yang kamu investasikan. Itu benar? Aku langsung terdiam. Itu bukan makan malam, Hen. Aku hanya membahas kerjasama. Itu urusan bisnis. Bisnis? Di malam hari? Di ruang kerja yang sepi? Nada suaranya meninggi sedikit. Aku berusaha tetap tenang. Hendra, jangan salah paham. Kami cuma bicara soal proyek baru. Aku nggak melakukan hal aneh. Ia menatapku dalam, seolah mencari kebenaran di wajahku. Aku percaya kamu, Yul. Tapi orang lain mungkin nggak akan berpikir begitu. Apalagi kamu tahu sendiri, gosip di lingkungan kita cepat menyebar. Aku menarik napas panjang. Aku tahu. Aku akan hati-hati. Namun dalam hati aku kesal. Kenapa semua orang seolah mengawasi hidupku? Hari itu aku memutuskan pergi ke kantor Reno untuk memastikan proyek berjalan lancar. Dan juga, entah kenapa, karena aku ingin melihatnya lagi. Tapi begitu sampai di sana, sekretarisnya berkata, "Maaf Bu Yuli, Pak Reno sedang tidak di tempat. Beliau mendadak ke pabrik di Bekasi." Aku mengangguk dan kembali ke mobil. Namun sebelum aku menyalakan mesin, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kalau kamu mau tahu kebenaran soal Reno, datang ke pabrik Sentra Baja jam 2 siang. Tapi jangan bilang siapapun." Aku menatap pesan itu lama. Nadanya aneh, tapi rasa penasaranku jauh lebih besar. Jam 1:30 aku sudah di jalan menuju lokasi pabrik. Perjalanannya sekitar 1 jam. Saat sampai, suasananya cukup sepi. Aku melihat beberapa karyawan keluar masuk gudang, tapi tidak ada tanda-tanda Reno. Tiba-tiba aku melihat sebuah mobil hitam berhenti di depan gedung. Dari dalamnya keluar seorang wanita muda dengan pakaian rapi. Ia terlihat mengenal Reno karena mereka langsung berjalan berdampingan masuk ke ruang utama. Aku memperhatikan dari jauh. Mereka tampak akrab, bahkan sempat tertawa bersama. Entah kenapa, dadaku langsung panas. Aku turun dari mobil dan berjalan mendekat. Begitu aku sampai di depan pintu kaca, aku melihat Reno menepuk bahu wanita itu sambil tersenyum. Wajah mereka terlihat begitu dekat, terlalu dekat. Aku spontan membuka pintu. "Reno!" Semua orang di ruangan itu langsung menoleh. Reno tampak kaget. "Yuli, kamu ngapain di sini?" Aku menatapnya tajam. "Aku yang seharusnya tanya, Ren. Kamu bilang mau ke pabrik untuk urusan kerja, tapi ternyata sibuk dengan wanita lain." Wanita di sebelahnya tampak gugup. "Maaf, Bo. Saya sekretaris baru Pak Reno." Reno segera menengahi. "Yul, jangan salah paham. Ini betul-betul urusan kerja. Tapi aku sudah kehilangan kendali. Kamu pikir aku bodoh? Aku datang ke sini karena pesan aneh dari nomor tak dikenal. Sekarang aku tahu kenapa. Mungkin memang aku harus lihat sendiri siapa kamu sebenarnya." Reno mendekat dengan wajah tenang. "Tolong tenang dulu, Yul. Aku nggak tahu siapa yang kirim pesan itu. Tapi aku nggak punya niat buruk sama kamu." Aku menatapnya dengan mata berair. "Kamu nggak tahu, Ren. Sejak kemarin aku nggak bisa tidur karena ucapanmu. Aku bingung harus merasa apa. Tapi begitu lihat ini, aku menunjuk ke arah wanita itu. Aku merasa bodoh." Reno menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu merasa bingung, itu karena kamu masih peduli. Tapi aku nggak akan memaksa kamu buat percaya. Aku cuma mau kamu tahu, aku nggak pernah main-main." Aku menunduk. Aku tidak tahu kenapa, tapi air mataku mengalir begitu saja. Reno melangkah pelan ke arahku. Ia mengulurkan sapu tangan. "Jangan nangis di sini. Orang bisa salah paham." Aku menepis tangannya, lalu berbalik meninggalkannya tanpa bicara lagi. Dalam perjalanan pulang, aku tak berhenti memikirkan semuanya. Antara malu, marah, dan kecewa bercampur jadi satu. Aku sadar, aku sudah melangkah terlalu jauh dalam perasaan yang seharusnya tidak ada. Namun sesampainya di rumah, kejutan lain menungguku. Di meja makan, Hendra duduk dengan wajah tegang. Di depannya, ada foto-foto. Fotoku bersama Reno di depan kantornya kemarin. Ia menatapku dingin. "Jadi ini yang kamu sebut urusan kerja, Yuli?" Aku membeku. Itulah awal badai besar dalam hidupku. Itulah awal badai besar dalam hidupku. Aku berdiri kaku di depan meja makan, menatap foto-foto itu. Tanganku gemetar, tenggorokanku kering. Di setiap foto, terlihat aku sedang bicara dengan Reno di depan kantornya.
Dari sudut pandang orang luar, memang terlihat seperti pertemuan pribadi yang penuh rahasia. Hendra, aku bisa jelaskan, kataku terbata. Jelaskan apa, Yul? Suaranya datar tapi dingin. Foto-foto ini bukan karangan. Kamu sendiri yang ada di situ. Itu urusan kerja, Hen. Aku nggak bohong. Urusan kerja sampai malam, duduk berdua di ruangannya. Aku bukan anak kecil, Yul. Nada suaranya naik sedikit. Aku tahu, Hendra jarang marah, tapi kalau sudah seperti ini berarti dia benar-benar kecewa. Aku mencoba mendekat, tapi dia menyingkirkan kursinya. Sudah cukup. Aku nggak mau dengar alasan. Aku menatap wajahnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu nggak percaya sama aku? Dia menatapku lama. Dulu aku percaya, tapi sekarang aku nggak tahu. Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku tahu, kepercayaannya adalah hal paling berharga dalam hubungan kami. Dan sekarang, semuanya nyaris hancur hanya karena perasaanku yang tidak terkendali. Putri turun dari tangga, tampak bingung melihat suasana di ruang makan. Pak, kenapa? Aku buru-buru menghapus air mata. Gak apa-apa, Put. Cuma salah paham kecil. Hendra langsung berdiri. Aku mau keluar dulu. Tolong jangan ganggu aku sekarang. Ia mengambil kunci mobil dan pergi tanpa menoleh lagi. Setelah pintu tertutup, aku duduk di kursi dengan wajah tertunduk. Putri mendekat dan menggenggam tanganku. Ma, apa benar yang Papa bilang? Aku menatap anak tiriku itu. Tidak, Put. Mama cuma kerja sama dengan salah satu direktur perusahaan investasi Mama. Nggak lebih. Tapi kenapa Papa marah banget? Aku menarik napas panjang. Karena ada orang yang ingin lihat Mama jatuh. Putri diam sejenak, lalu berkata pelan. Aku percaya Mama. Tapi Mama harus hati-hati. Dunia bisnis kejam, apalagi buat perempuan. Aku mengangguk pelan. Iya, Nak. Mama akan lebih hati-hati. Malamnya aku duduk di balkon sendirian. Angin malam terasa dingin, tapi pikiranku jauh lebih dingin. Aku berpikir keras bagaimana caranya memperbaiki semuanya. Harus aku akui, sejak Reno muncul, hidupku jadi tidak tenang. Tapi di sisi lain, aku juga merasa seperti menemukan diriku yang dulu. Wanita yang pernah punya mimpi, bukan sekadar istri pengusaha kaya yang sibuk menjaga citra. Ponselku bergetar, sebuah pesan masuk dari Reno. Aku dengar Hendra sudah tahu soal foto itu. Maaf Yul, aku curiga ini ulah orang dalam. Ada yang sengaja ingin menjatuhkanmu. Aku menatap pesan itu lama. Kamu yakin? Balasanku hanya singkat, tapi Reno cepat menjawab. Iya, aku punya rekaman CCTV yang bisa membuktikan kamu tidak salah apa-apa. Tapi aku butuh waktu buat mengamankan datanya. Aku merasa sedikit lega, tapi juga cemas. Kalau benar ada orang yang ingin menjatuhkanku, berarti ini lebih besar dari sekadar gosip. Baik Ren, tapi jangan hubungi aku dulu. Suamiku marah besar. Aku mengerti, tapi aku janji akan bantu kamu. Aku menatap layar ponsel itu sampai layar mati. Lalu aku menutup mata, mencoba mengatur napas. Aku sadar, aku berada di tengah dua hal yang bertolak belakang. Pernikahan yang mulai retak, dan seseorang dari masa lalu yang tiba-tiba datang membawa rasa yang tak semestinya tumbuh. Keesokan harinya, aku memutuskan pergi ke kantor hukum perusahaan untuk memeriksa kemungkinan sabotase. Tapi di tengah perjalanan, seorang pria misterius menghentikan mobilku di depan lampu merah. Dia memberikan amplop putih lewat jendela, lalu pergi begitu saja. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya, ada satu flash disk kecil dan selembar kertas bertuliskan. Kalau kamu mau tahu siapa yang sebenarnya menjebakmu, putar video ini. Tapi siap-siap kecewa. Jantungku langsung berdebar. Aku hampir menepi, tapi lalu memutuskan menunggu sampai tiba di rumah. Begitu sampai, aku masuk ke ruang kerja dan menyalakan laptop. Tangan gemetar saat memasukkan flash disk. Ada satu file video di dalamnya. Aku klik 2 kali. Dalam video itu, terlihat seseorang sedang memotret aku dan Reno diam-diam di depan kantor Reno. Tapi yang membuatku terpaku bukan itu, melainkan wajah orang yang mengambil gambar. Aku menutup mulut, nyaris tak percaya. Orang itu adalah asisten pribadi suamiku sendiri. Aku bersandar ke kursi, wajahku pucat. Jadi selama ini, Hendra sudah tahu dan sengaja diam. Bisikku pelan.
Rasa sakit itu jauh lebih dalam dari yang pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak tahu harus marah atau menangis. Yang pasti, hidupku sudah tidak sama lagi. Aku duduk terpaku di kursi, menatap layar laptop yang masih menampilkan wajah asisten Hendra. Detak jantungku cepat, tanganku gemetar hebat. Kenapa dia lakukan ini? Gumamku lirih. Aku menutup laptop perlahan, mencoba berpikir jernih. Tapi semakin kupikirkan, semakin banyak pertanyaan muncul. Apakah Hendra tahu? Atau justru ini perintah darinya? Aku berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang kerja. Perasaanku campur aduk antara marah, kecewa, dan takut. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Nama Reno muncul di layar. Aku sempat ragu mengangkatnya, tapi akhirnya kubiarkan terhubung. Yul, aku baru dapat data tambahan. Aku yakin sekarang kalau kamu dijebak. Suaranya terdengar serius. Aku menarik napas dalam. Aku juga baru menemukan sesuatu, Ren. Asisten Hendra yang ambil foto-foto itu. Reno terdiam sejenak. Kamu yakin? Ada videonya. Aku baru lihat barusan. Reno menghela napas. Kalau begitu, ini bukan cuma gosip biasa. Ada orang yang mau merusak hubungan kamu dan Hendra. Bisa jadi mereka punya kepentingan besar di balik proyek investasi itu. Aku memejamkan mata. Tapi kenapa harus aku yang dijatuhkan? Kenapa bukan orang lain? Karena kamu punya peran penting di Dewan Investor. Kalau kamu jatuh, keputusan bisa dialihkan ke pihak yang mereka mau. Jelas Reno. Aku duduk kembali, merasa lemas. Ren, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku nggak bisa langsung menuduh Hendra, tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak tahu. Reno terdengar tenang. Jangan lakukan apapun dulu. Aku akan bantu kumpulkan bukti. Tapi satu hal, Yul. Kamu harus siap kalau kebenaran nanti tidak seperti yang kamu harapkan. Aku tidak menjawab. Kata-katanya membuat hatiku semakin berat. Malam harinya, Hendra pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya datar, tapi aku bisa merasakan jarak di antara kami semakin jauh. Aku mencoba membuka pembicaraan. Hendra, aku tahu kamu marah, tapi aku cuma minta satu hal. Dengarkan dulu aku. Ia duduk di sofa tanpa menatapku. Aku capek, Yul. Aku nggak mau bahas ini lagi. Tapi aku harus bicara. Ada hal yang kamu harus tahu, ucapku sedikit memaksa. Ia menatapku sekilas. Apa? Aku menelan ludah. Foto-foto itu diambil oleh asistenmu sendiri. Wajahnya berubah. Apa maksudmu? Aku membuka laptop dan memutar video dari flash disk. Hendra mendekat, menatap layar dengan mata lebar. Setelah video selesai, suasana hening beberapa detik. Aku nggak nyuruh dia, katanya pelan. Aku menatapnya lekat-lekat. Tapi dia asistenmu, Hen. Dia nggak mungkin bertindak sejauh ini tanpa alasan. Hendra mengusap wajahnya, terlihat lelah. Aku akan panggil dia besok. Aku juga mau tahu kenapa dia lakukan itu. Malam itu kami tidak bicara lagi. Aku tidur di kamar tamu. Meskipun berada di rumah yang sama, rasanya seperti tinggal bersama orang asing. Keesokan harinya, Hendra menepati janjinya. Ia memanggil asistennya ke ruang kerja. Aku ikut duduk di sana. Kenapa kamu ambil foto-foto istri saya? Tanya Hendra dengan nada dingin. Asistennya terlihat gugup. Saya cuma disuruh, Pak. Disuruh siapa? Bentak Hendra. Pria itu menunduk. Oleh salah satu direktur di Dewan Investor, Pak. Mereka bilang, kalau bisa menjatuhkan nama Bu Yuli, saya akan dapat bonus besar. Aku menatap Hendra, wajahnya berubah tegang. Direktur yang mana? Tanyaku pelan. Pria itu menyebut satu nama yang langsung membuatku terpaku. Reno, aku membeku. Hendra menatapku dengan tatapan mencurigakan. Yul, kamu dengar sendiri, kan? Aku menggeleng cepat. Itu nggak mungkin. Reno justru orang yang bantu aku mencari kebenaran. Asisten itu buru-buru menunduk. Saya nggak tahu, Bu. Tapi orang yang datang dan kasih uang ke saya pakai nama Pak Reno. Hendra berdiri dari kursinya. Aku nggak tahu siapa yang benar. Tapi aku nggak bisa terus hidup dalam situasi kayak gini. Aku butuh waktu sendiri. Ia mengambil jaket dan keluar tanpa bicara lagi. Aku terduduk lemas. Aku tahu Reno tidak mungkin sejahat itu. Tapi bukti-bukti justru mengarah padanya. Beberapa jam kemudian, ponselku kembali berdering. Nomor Reno, aku langsung mengangkatnya. Yul, kamu baik-baik aja?
Aku baru dengar sesuatu yang gila, Ren. Katanya kamu yang nyuruh orang jebak aku. Reno terdiam lama, lalu berkata dengan suara berat, Yul, aku nggak bisa jelaskan lewat telepon. Tapi kamu harus percaya, semuanya tidak seperti yang terlihat. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, sambungan terputus. Aku mencoba menelepon balik, tapi nomor itu sudah tidak bisa dihubungi. Dadaku terasa sesak. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar tidak tahu siapa yang jujur dan siapa yang sedang memainkan peranku. Aku memandang keluar jendela, ke langit senja yang berwarna kelabu. Dalam hati aku berbisik, kalau ini permainan, maka aku harus bertahan. Sampai tahu siapa yang benar-benar di balik semua ini. Kalau ini permainan, maka aku harus bertahan. Sampai tahu siapa yang benar-benar di balik semua ini. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku ketika malam mulai turun. Aku duduk di ruang kerja sendirian, menatap tumpukan dokumen investasi yang dulu terasa seperti kebanggaan, kini justru seperti tumpukan beban. Aku memegang ponselku, menatap nama Reno yang terakhir kali muncul di panggilan. Nomornya masih tidak bisa dihubungi. Entah kenapa hatiku cemas. Aku yakin dia tidak bersalah. Tapi kalau benar dia tidak bersalah, kenapa tiba-tiba menghilang? Keesokan paginya aku memutuskan pergi ke kantornya. Tapi begitu tiba di sana, resepsionis mengatakan sesuatu yang membuatku terkejut. Maaf Bu, Pak Reno sedang tidak masuk. Beliau mengajukan cuti mendadak selama seminggu. Cuti? Kemana perginya? Tanyaku spontan. Saya tidak tahu, Bu. Tapi tadi pagi ada yang bilang beliau berangkat keluar kota. Aku meninggalkan gedung itu dengan perasaan tak tenang. Dalam perjalanan pulang, aku menyalakan radio, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku justru makin berisik. Semua terasa aneh. Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak misteri. Setibanya di rumah, aku melihat Putri duduk di ruang tamu sambil menatap layar laptop. "Ma, kamu lihat berita ini belum?" Tanyanya panik. Aku mendekat. Di layar, terlihat berita online dengan judul besar. CEO muda Reno Pratama diduga terlibat skandal penggelapan dana proyek investasi. Dunia serasa berhenti. Aku membaca isi beritanya dengan jantung berdegup cepat. Di sana disebutkan nama perusahaanku sebagai salah satu pihak yang ikut dirugikan. Aku menatap Putri. Ini nggak mungkin. Reno nggak akan melakukan hal kayak gini. Tapi Ma, di berita ini ada bukti transaksi yang pakai namanya. Aku menarik napas panjang. Put, jangan percaya berita dulu. Mama yakin ini ada yang ngatur. Putri mengangguk, tapi wajahnya masih tegang. Kalau ini benar fitnah, Mama harus bersihin nama Mama dan perusahaan. Kalau enggak, semua orang bakal percaya. Kata-katanya membuatku sadar. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu kebenaran datang sendiri. Malam itu, aku membuka kembali semua arsip proyek investasi bersama perusahaan Reno. Dari sana, aku menemukan satu hal janggal. Laporan keuangan terakhir ternyata dimasukkan oleh orang luar, bukan staf resmi perusahaan. Nama yang tertulis di sistem adalah Arman, orang yang dulu pernah jadi rekan kerja Reno, sekaligus rival lamanya. Aku segera mencari informasi tentang Arman lewat koneksi bisnis. Ternyata, dia baru saja bekerja untuk salah satu direktur Dewan Investor. Direktur yang sama yang dulu disebut asisten Hendra dalam pengakuannya. Dada terasa semakin berat. Semua jejak mulai mengarah ke satu tempat. Aku sadar, kunci dari semua ini adalah menemukan Reno. Aku mencoba mencari tahu keberadaannya lewat salah satu temanku di dunia investasi. 2 hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa Reno terakhir terlihat di kota Bandung, menghadiri rapat tertutup dengan beberapa pemegang saham. Tanpa berpikir panjang, aku berangkat ke Bandung sendiri. Perjalanan 3 jam terasa sangat panjang. Di mobil, aku hanya bisa memikirkan satu hal. Apakah aku akan menemukan kebenaran, atau justru kehilangan semuanya? Sesampainya di sana, aku langsung menuju hotel tempat rapat berlangsung. Tapi begitu aku tiba, rapat sudah selesai. Aku hanya menemukan seseorang yang mengenal Reno. Maaf Bu, Pak Reno sudah pulang dari sini kemarin sore. Tapi beliau sempat bilang mau ketemu seseorang yang penting. Seseorang siapa? Tanyaku cepat. Pria itu mengangkat bahu.
Saya nggak tahu, tapi beliau terlihat tegang waktu bilang itu. Aku keluar dari hotel dan berdiri di depan lobi, mencoba menenangkan pikiran. Saat itulah seseorang memanggilku dari belakang. Bu Yuli? Aku menoleh. Seorang wanita muda menghampiri. Saya sekretaris Pak Reno. Beliau menitipkan ini sebelum pergi. Wanita itu menyerahkan sebuah amplop kecil. Di dalamnya ada selembar kertas bertuliskan tulisan tangan Reno. Yul, kalau kamu baca surat ini, berarti aku sedang berusaha menyelesaikan sesuatu yang besar. Jangan percaya siapapun dulu, termasuk orang terdekatmu. Kebenaran tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku akan kembali setelah semua jelas. Aku menggenggam surat itu erat-erat, mataku panas. Reno, bisiku pelan. Dalam perjalanan pulang, pikiranku benar-benar kacau. Tapi aku tahu satu hal. Kalau Reno benar-benar menyelidiki sesuatu, berarti dia berada dalam bahaya. Setibanya di rumah malam itu, aku mendapati Hendra sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya tampak letih tapi keras. Aku dapat telepon dari Dewan Investor, katanya tanpa basa-basi. Mereka bilang, nama kamu ikut tercantum di kasus penggelapan dana Reno. Aku terdiam. Aku tahu kamu akan bilang kamu nggak salah, lanjutnya. Tapi aku nggak bisa lagi melindungi kamu, Yul. Nama perusahaan keluarga kita sudah disebut di berita. Ini bisa menghancurkan semuanya. Aku menatapnya dengan mata berair. Hendra, aku akan bersihkan nama kita. Tapi aku butuh waktu. Percayalah sedikit saja sama aku. Dia berdiri. Waktu kita sudah habis, Yul. Aku akan tinggal di apartemen dulu. Setelah ia pergi, aku duduk sendirian di ruang tamu. Surat Reno masih kugenggam erat di tangan. Aku sadar, aku tidak hanya sedang mencari kebenaran tentang investasi ini, tapi juga tentang perasaanku sendiri. Aku tidak tahu apakah aku masih mencintainya, atau hanya merasa bersalah. Yang aku tahu, aku tidak bisa membiarkannya sendirian dalam situasi ini. Aku menatap surat itu sekali lagi, lalu berkata pelan pada diri sendiri, kalau dia berjuang sendirian, maka aku juga akan berjuang untuk membuktikan siapa dia sebenarnya. Kalau dia berjuang sendirian, maka aku juga akan berjuang untuk membuktikan siapa dia sebenarnya. Itulah tekad yang kupegang pagi itu. Meski rumah terasa kosong setelah Hendra pergi, aku tidak punya waktu untuk bersedih. Aku harus menemukan Reno dan membersihkan nama kami berdua. Aku mulai dengan memeriksa kembali semua catatan keuangan proyek yang melibatkan perusahaanku dan perusahaan Reno. Dari catatan itu, aku menemukan pola aneh. Setiap transaksi mencurigakan selalu terjadi di hari yang sama, dan orang yang menyetujuinya bukan Reno, tapi seseorang bernama Arman. Nama itu terus muncul. Aku mengingatnya. Arman, mantan rekan bisnis Reno yang dulu sempat gagal membangun proyek barengku karena tidak jujur. Sejak saat itu, Reno menyingkirkan dia dari lingkaran bisnisnya. Sekarang aku mengerti, dia mungkin dendam. Aku menghubungi salah satu staf lama di perusahaan Arman. Butuh waktu berjam-jam, sampai akhirnya seorang pria tua bersedia bicara denganku lewat sambungan video. Bu Yuli, katanya pelan, saya tidak tahu banyak. Tapi Arman pernah bilang dia ingin menjatuhkan seseorang bernama Reno. Katanya, Reno merampas sesuatu darinya. Tapi saya tidak tahu apa. Sesuatu? Maksudnya project? Bukan, Bu. Katanya orang yang dia cintai. Aku terdiam. Rasanya jantungku berhenti sesaat. Orang yang dia cintai? Ulangku. Pria itu mengangguk. Ya, tapi saya tidak tahu siapa perempuan itu. Setelah sambungan berakhir, aku duduk diam lama sekali. Apakah maksudnya aku? Aku dan Reno memang punya masa lalu, tapi itu sudah lama berlalu. Kami tidak pernah berhubungan lagi sejak dia menjadi CEO dan aku menikah dengan Hendra. Namun jika benar Arman tahu soal itu, mungkin dia merasa Reno merebut sesuatu yang ia inginkan. Itu cukup jadi alasan bagi orang seperti dia untuk membalas dendam. Hari berikutnya aku memutuskan mendatangi kantor Arman. Aku datang tanpa janji, dan begitu tiba di sana, resepsionis menatapku gugup. Maaf Bu, Pak Arman sedang tidak di tempat.
Kalau begitu saya tunggu. Aku duduk hampir 2 jam di ruang tamu perusahaan itu, sampai akhirnya seorang pria berpakaian rapi datang menghampiri. Bu Yuli, saya Arman. Aku menatapnya tajam. Kita perlu bicara. Dia tersenyum kecil. Tentu, tapi mungkin bukan di sini. Ikuti saya. Kami pindah ke ruang rapat kecil di lantai 2. Begitu pintu tertutup, ekspresinya berubah menjadi dingin. Sudah lama ya, Miss Yuli? Katanya santai. Saya dengar bisnis Anda sekarang terguncang karena kasus itu. Jangan pura-pura tidak tahu, Arman. Semua jejak transaksi mengarah ke kamu. Dia tertawa kecil. Lalu, kamu pikir aku takut? Semua yang kulakukan sudah sesuai hukum. Kalau ada nama aku di sistem, berarti Reno yang masukkan. Dia orang yang licik, Yuli. Kamu terlalu percaya dia. Aku mengepalkan tangan. Aku tahu Reno tidak bersalah. Arman mendekat sedikit. Suaranya menurun. Kamu yakin? Atau kamu cuma masih punya perasaan sama dia? Aku menatapnya tanpa menjawab. Dia tersenyum tipis. Jadi benar. Kamu masih mencintainya. Padahal dia yang bikin kamu jadi bahan gosip satu kota. Aku menahan diri agar tidak terpancing. Aku datang bukan untuk bahas masa lalu. Aku cuma mau tahu satu hal. Kamu yang sebarkan berita itu, kan? Dia menatapku lama lalu menjawab pelan. Mungkin iya, mungkin bukan. Tapi kalau iya pun, aku hanya ingin Reno merasakan rasanya kehilangan seperti aku dulu. Aku berdiri. Kamu sudah melangkah terlalu jauh, Arman. Kalau Reno tahu ini, dia tidak akan diam. Dia menatapku dengan tatapan aneh, campuran antara marah dan sedih. Dia tidak akan tahu, Yuli, karena dia sekarang bukan CEO lagi. Dia sudah dijatuhkan, dan kamu akan ikut jatuh bersamanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya keluar dari ruangan itu dengan langkah cepat. Tanganku bergetar. Tapi aku tahu sekarang kebenarannya. Arman memang dalangnya. Sesampainya di mobil, aku langsung menelpon Putri. Put, Mama minta kamu jangan buka media sosial atau baca berita dulu ya. Semua orang lagi bahas Mama dan Reno. Ada apa, Ma? Aku lihat trending topik, nama Mama dan Reno disandingkan dengan kata skandal. Aku menarik napas berat. Mama akan selesaikan semua ini. Tolong jangan keluar rumah dulu. Malamnya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu mau tahu di mana Reno, datanglah ke pelabuhan lama besok pagi. Sendirian. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Rasanya seperti jebakan, tapi aku tidak punya pilihan lain. Keesokan paginya aku datang ke pelabuhan. Tempat itu sepi. Angin laut membawa bau asin yang menusuk hidung. Aku menatap sekeliling, mencari tanda-tanda keberadaan seseorang. Lalu dari arah gudang tua, seorang pria muncul. Bajunya lusuh, rambutnya agak panjang, tapi aku langsung mengenalinya. Reno, dia tersenyum samar. Yuli. Aku hampir berlari mendekat. Tapi langkahku berhenti ketika kulihat luka memar di pipinya. Apa yang terjadi padamu? Tidak penting. Yang penting sekarang kamu tahu, Arman bukan cuma ingin menjatuhkanku, dia ingin kamu juga terseret. Aku menatapnya serius. Aku sudah tahu. Tapi kenapa kamu gak kabur saja? Aku gak bisa kabur dari sesuatu yang belum selesai, Yul. Aku harus bersihkan namaku. Tapi aku juga harus pastikan kamu aman. Aku menunduk. Kamu gak perlu mikirin aku. Dia menggeleng. Aku selalu mikirin kamu, bahkan sebelum semua ini terjadi. Aku menatapnya lama, tidak tahu harus berkata apa. Kami berdiri berhadapan dalam diam. Saat Reno menyentuh tanganku pelan, aku merasa dunia berhenti sejenak. Tapi sebelum sempat bicara lagi, suara mobil terdengar dari kejauhan. Reno langsung menarik tanganku. Kita harus pergi sekarang. Kami berlari menuju mobil kecil yang terparkir di ujung dermaga. Saat mobil mulai melaju, aku menatap ke belakang. 2 mobil hitam tampak mengikuti. Jantungku berdebar keras. Reno, siapa mereka? Orang-orang Arman, jawabnya singkat. Kita harus keluar kota dulu. Setelah itu baru kita bisa bersihkan semuanya. Aku menatap wajahnya. Meski terlihat lelah, matanya tetap menatap ke depan dengan keyakinan penuh. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku percaya, selama aku bersamanya, aku tidak akan menyerah.
Selama aku bersamanya, aku tidak akan menyerah. Mobil kecil itu terus melaju keluar kota, menembus jalanan sepi di pinggiran tol. Reno memegang setir dengan tenang, tapi aku tahu dari rahangnya yang tegang bahwa pikirannya penuh tekanan. "Apa tujuan kita sekarang?" tanyaku. "Kita menuju tempat aman dulu," jawabnya cepat. "Temanku punya rumah di daerah puncak. Kita bisa bersembunyi di sana beberapa hari." Aku menatap keluar jendela, jalanan panjang dan sunyi. Di kepalaku masih bergema suara mobil yang tadi mengikuti. Aku tahu ini bukan lagi sekadar masalah bisnis. Ini sudah melibatkan nyawa dan reputasi. Setelah 2 jam perjalanan, kami sampai di sebuah rumah kecil di tengah kebun teh. Udara di sana dingin dan sunyi. Reno turun lebih dulu, memastikan keadaan sekitar aman sebelum mengajakku masuk. "Untuk sementara, kita di sini dulu," katanya sambil menutup pintu. Aku duduk di kursi kayu ruang tamu, mencoba memahami semua yang terjadi. "Reno, tolong jelaskan semuanya dari awal. Aku butuh tahu kebenaran sebenarnya." Dia menarik napas panjang. "Arman memang sengaja menjebakku. Dia ingin menghancurkan semua yang pernah aku bangun. Tapi bukan cuma karena bisnis. Ini juga soal kamu, Yul." Aku menatapnya dalam-dalam. "Soal aku?" "Iya, dulu dia suka sama kamu. Tapi dia tahu kamu lebih dekat denganku. Waktu aku dapat posisi CEO, dia bilang, aku merebut semua yang harusnya jadi miliknya. Sejak itu dia menyiapkan balas dendam. Aku terdiam lama. Semua potongan peristiwa mulai masuk akal sekarang. Skandal palsu, laporan keuangan yang dimanipulasi, dan berita yang sengaja menyudutkanku. Jadi selama ini kamu diam karena menyelidiki dia?" tanyaku pelan. Reno mengangguk. "Aku tahu kalau aku langsung menuduh dia akan hancurkan reputasimu juga. Makanya aku pura-pura menghilang. Aku harus pastikan semua bukti terkumpul dulu." Aku menunduk. "Kamu masih sama seperti dulu. Selalu lebih mikirin orang lain daripada dirimu sendiri." Dia tersenyum kecil. "Mungkin karena dulu aku gak pernah berhenti mikirin kamu." Aku terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Ada kehangatan yang lama hilang muncul lagi di antara kami. Reno duduk di sebelahku, dan tanpa sadar kami saling berpegangan tangan. "Yul," katanya pelan. "Aku tahu sekarang kamu sudah punya kehidupan sendiri. Aku tidak berharap apa-apa lagi. Tapi aku tidak mau kamu hancur karena kesalahanku." Aku menatapnya. "Reno, aku juga nggak mau kamu menanggung ini sendirian." Beberapa detik kami saling diam. Suasana di antara kami begitu tenang, tapi penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kami tidak berbicara lagi, hanya duduk berdampingan sampai malam datang. Keesokan paginya, Reno menunjukkan beberapa dokumen dari laptopnya. Aku punya salinan bukti transfer palsu yang dibuat Arman. Tapi kita butuh satu hal lagi, rekaman CCTV dari kantor pusat. Itu bisa buktikan siapa yang sebenarnya melakukan transaksi. "Kalau begitu kita ambil rekamannya," jawabku mantap. Reno menggeleng. "Itu berisiko. Mereka pasti pasang pengawasan. Tapi tanpa itu, kita nggak bisa bersihkan nama kita." Aku menatapnya serius. Kalau ini soal membersihkan nama kita, aku akan ikut. Aku nggak peduli risiko. Akhirnya kami sepakat berangkat malam itu. Kami menunggu sampai langit benar-benar gelap sebelum turun ke kota. Perjalanan terasa menegangkan. Kami tiba di area kantor sekitar pukul 11 malam. Gedung sudah sepi, Reno memarkir mobil di belakang. Kami masuk lewat pintu servis yang dulu kupakai saat inspeksi proyek. Semua lampu padam, hanya cahaya kecil dari senter ponsel menerangi langkah kami. "Rekaman CCTV disimpan di ruang server lantai 3, bisik Reno. "Kita harus cepat." Kami berjalan hati-hati menaiki tangga. Suara langkah kaki kami bergema di lorong yang kosong. Saat hampir sampai di lantai 3, tiba-tiba suara keras terdengar dari bawah. "Ada orang di dalam!" Aku menoleh panik. Reno menarik tanganku. "Cepat sembunyi." Kami berlari ke ruangan terdekat dan berjongkok di belakang tumpukan kardus. Suara langkah beberapa orang mendekat. Aku bisa mendengar mereka berbicara pelan. "Pastikan semua lantai diperiksa," kata salah satu dari mereka. "Bos nggak mau ada bukti yang tersisa." Aku menatap Reno dengan mata lebar. Dia mengangguk pelan, memberi isyarat agar aku tetap diam. Setelah beberapa menit, suara langkah itu menjauh. Reno menghela napas lega.
Kita nggak bisa lama di sini. Aku ambil filenya, lalu kita keluar. Kami akhirnya berhasil masuk ke ruang server. Reno dengan cepat menyalin rekaman ke flash disk. Saat proses hampir selesai, langkah kaki kembali terdengar dari koridor. Reno menatap layar, menunggu loading bar mencapai 100%. Begitu selesai, dia mencabut flash disk itu dan menggenggam tanganku. Ayo, kita keluar sekarang. Kami berlari ke arah tangga darurat. Tapi sebelum sampai pintu keluar, dua pria muncul menghadang. Berhenti, teriak salah satunya. Reno menarikku mundur, mencari jalan lain. Kami berhasil menembus ke area parkir belakang dan masuk ke mobil. Mobil langsung melaju keluar dari area kantor. Aku menatap Reno dengan napas tersengal. Kamu dapat filenya? Dia mengangguk sambil menunjukkan flash disk kecil di tangannya. Ini bukti yang akan menyelamatkan kita. Aku menatapnya lega, tapi di dalam hati, aku tahu semua ini belum selesai. Justru sekarang semuanya baru akan dimulai. Reno memegang erat flash disk kecil di tangannya. Mobil terus melaju ke arah luar kota, meninggalkan gedung perusahaan yang perlahan mengecil di kejauhan. Aku duduk di sampingnya, masih menatap ke belakang dengan dada berdebar. Apa yang akan kita lakukan dengan bukti itu? Tanyaku pelan. Kita bawa ke kantor hukum yang netral, jawab Reno tanpa ragu. Aku kenal seseorang di Jakarta yang bisa bantu menyerahkan ini langsung ke pihak berwenang. Aku mengangguk. Kamu yakin mereka nggak akan bisa menghalangi? Reno menghela napas. Selama kita pegang bukti asli, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kami akhirnya tiba di rumah aman di pinggiran kota. Udara di sana tenang, tapi suasana hati kami masih tegang. Reno menaruh flash disk itu di meja dan menatapku serius. Yul, aku tahu kamu sudah berkorban banyak. Aku nggak mau kamu semakin terlibat. Aku menatapnya balik. Reno, kita sudah sejauh ini. Aku nggak akan mundur sekarang. Ia tersenyum samar, lalu menunduk sejenak. Kamu masih seperti dulu, keras kepala tapi berhati besar. Aku ikut tersenyum. Dan kamu masih seperti dulu, selalu ingin melindungi semua orang, termasuk aku. Kami saling menatap lama. Ada sesuatu di matanya yang tak bisa kusembunyikan. Rasa yang dulu pernah hilang, kini muncul lagi begitu saja. Saat itu Reno perlahan menggenggam tanganku. Yul, aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku ingin kamu tahu. Aku selalu menyesal membiarkan waktu memisahkan kita. Aku menatapnya, merasa jantungku berdegup lebih cepat. Reno, aku juga pernah menyesal. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda. Reno mengangguk pelan. Aku tahu. Aku nggak mau merusak kehidupanmu sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa perasaanku nggak pernah berubah. Aku tak sanggup menjawab. Kami duduk berdua di ruang tamu, saling diam tapi mengerti isi hati masing-masing. Malam itu kami tidak banyak bicara, tapi aku tahu. Kami sama-sama merasakan hal yang sama. Rindu yang selama ini ditahan terlalu lama. Keesokan harinya, Reno mengajakku pergi ke kantor hukum yang ia maksud. Di sana kami bertemu seorang pengacara bernama Pak Dimas. Reno menyerahkan flash disk itu padanya. Tolong pastikan ini sampai ke tangan pihak berwenang tanpa bocor ke media. Pak Dimas mengangguk. Saya akan pastikan semua aman. Tapi kalian berdua harus hati-hati. Kasus ini sudah menarik perhatian banyak orang berpengaruh. Setelah keluar dari kantor itu, kami memutuskan untuk menginap di hotel kecil di pinggiran kota sambil menunggu kabar dari Dimas. Di kamar hotel, suasana terasa tenang tapi canggung. Kami duduk di tepi ranjang hanya terdiam. Reno, kataku akhirnya, kalau semuanya berakhir apa rencanamu? Dia menatap keluar jendela. Mungkin aku akan mulai lagi dari awal. Aku sudah kehilangan posisi, reputasi, dan hampir semua yang aku punya. Tapi selama aku masih bisa hidup jujur, itu cukup. Aku tersenyum kecil. Dan aku akan kembali memperbaiki hubunganku dengan Hendra. Mungkin semua ini bisa jadi titik balik juga buatku. Reno mengangguk, tapi aku tahu dari ekspresinya bahwa kata-kata itu membuatnya sedikit sedih. Beberapa jam kemudian, ponsel Reno bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Reno mengangkat dengan cepat. Halo Pak Dimas. Dari suaranya yang tegang, aku tahu berita itu penting.
Setelah beberapa menit, Reno menutup telepon dan menatapku dengan mata berbinar. Yul, bukti kita sudah sampai ke penyidik. Mereka sudah mengonfirmasi semua transaksi palsu dilakukan lewat akun Arman. Aku menutup mulutku, hampir tidak percaya. Jadi semuanya akan selesai? Belum sepenuhnya, jawab Reno. Tapi langkah pertama sudah berhasil. Mereka akan memanggil Arman untuk penyelidikan. Rasa lega langsung mengalir dalam dadaku. Aku menatap Reno dan tanpa sadar memeluknya. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu harus apa. Dia balas memelukku pelan. Kita lakukan ini bersama, Yul. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kami berdua diam dalam pelukan itu. Tidak ada kata-kata, hanya kehangatan yang menenangkan. Namun tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu membuat kami berdua tersentak. Reno segera berdiri. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi lebih keras. Aku berbisik ke Mal. Apa mungkin orang-orang Arman tahu kita di sini? Reno menatapku cepat, lalu mendekati pintu perlahan. Ia mengintip lewat lubang kecil di pintu, lalu menoleh padaku. Tenang, bukan mereka. Ini polisi, aku menegang. Polisi? Reno membuka pintu perlahan. 2 petugas berdiri di depan. Salah satunya yang menunjukkan surat resmi. Selamat malam. Kami dari unit ekonomi. Kami datang untuk melindungi kalian berdua. Kami sudah dapat laporan dari Pak Dimas. Reno menghela napas lega dan mempersilakan mereka masuk. Salah satu petugas berkata, besok pagi kalian akan diminta memberikan keterangan di kantor pusat. Kasus ini sudah resmi naik ke penyidikan. Kami akan kawal. Setelah mereka pergi, aku menatap Reno dengan senyum lega. Akhirnya semuanya hampir selesai. Reno menatapku balik. Belum sepenuhnya, tapi setidaknya kita di jalur yang benar. Malam itu kami tidur lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit damai. Namun di balik rasa lega itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa kupungkiri. Perasaanku pada Reno belum benar-benar hilang. Dan aku tahu, esok pagi akan menjadi awal dari keputusan terbesar dalam hidupku. Memilih masa lalu yang kembali datang, atau mempertahankan masa kini yang hampir runtuh. Aku tahu, esok pagi akan menjadi awal dari keputusan terbesar dalam hidupku. Memilih masa lalu yang kembali datang, atau mempertahankan masa kini yang hampir runtuh. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Udara di kamar hotel terasa dingin dan sunyi. Reno masih tertidur di sofa, sementara berkas-berkas laporan berserakan di meja kecil dekat jendela. Aku menatap wajahnya lama. Dalam tidur pun, wajahnya terlihat lelah tapi damai. Aku berjalan pelan ke kamar mandi, mencuci muka, lalu menatap diriku di cermin. Miss Yuli, bisikku pada diri sendiri. Kamu harus kuat. Apapun yang terjadi hari ini, jangan goyah. 1 jam kemudian, kami berangkat ke kantor pusat penyidik ekonomi. 2 petugas yang semalam datang ikut mengawal kami. Sepanjang jalan, aku tak bisa berhenti memikirkan Hendra, suamiku. Ia belum tahu apapun tentang semua ini. Aku belum berani mengatakannya. Sesampainya di kantor penyidik, suasana tampak sibuk. Banyak wartawan berkumpul di luar pagar. Untungnya mobil kami masuk lewat pintu belakang. Kami diarahkan ke ruang tunggu khusus. Tak lama kemudian, seorang penyidik memanggil kami satu persatu. Reno masuk lebih dulu, sementara aku menunggu di luar. Saat duduk sendirian, aku menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi 1 kalimat. Kau pikir kau bisa menyelamatkan dia? Tunggu saja. Tanganku langsung gemetar. Aku menatap layar ponsel lama-lama mencoba berpikir jernih. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah orang-orang Arman sudah tahu kami bekerja sama dengan pihak hukum? Beberapa menit kemudian, Reno keluar dari ruangan dengan wajah tegang. Reno, kamu kenapa? Tanyaku cepat. Arman melapor balik. Dia menuduh aku mencuri data perusahaan. Jawabnya lirih. Dia punya pengacara baru dan mencoba membalikkan kasusnya. Aku hampir tak percaya. Tapi kita punya bukti asli. Reno menatapku penuh cemas. Ya, tapi mereka bisa memelintir semuanya kalau kita nggak hati-hati. Penyidik memanggil namaku. Aku masuk dengan dada berdebar. Di dalam, mereka menanyakan kronologi lengkap.
mulai dari keterlibatanku sebagai investor sampai penemuanku tentang transaksi palsu itu. Aku menjawab sejujur mungkin, berusaha tidak terpengaruh tekanan. Setelah hampir 1 jam, pemeriksaan selesai. Di luar, Reno sedang bicara dengan salah satu penyidik lain. Saat aku mendekat, ia berkata, "Kita nggak bisa pulang dulu, Yul. Mereka minta kita tetap di kota sampai penyidikan selesai." Aku mengangguk pelan. "Baik, aku akan ikut keputusan mereka." Kami kembali ke hotel sore harinya. Suasana kamar terasa berat. Aku duduk di kursi sambil menatap keluar jendela. Hujan turun pelan-pelan. Reno duduk di sebelahku. "Yul, kalau semua ini selesai, kamu akan balik ke rumahmu, kan?" Aku mengangguk pelan. "Ya, aku harus kembali ke keluargaku." Reno diam beberapa saat, lalu bertanya dengan suara rendah, "Dan, suamimu?" Aku menarik napas panjang. "Aku nggak tahu, Ren. Hendra berubah sejak awal masalah ini. Dia mulai curiga, tapi aku nggak bisa jujur padanya sekarang. Aku takut semuanya jadi lebih rumit." Reno menatapku lama, lalu berkata, "Aku nggak mau kamu kehilangan segalanya gara-gara aku." Aku menoleh padanya. "Jangan bicara begitu. Kita di sini bukan karena kesalahanmu saja. Ini semua karena keputusan bersama." Dia mengangguk, tapi aku tahu di balik senyumnya ada rasa bersalah yang dalam. Malam itu kami makan malam dalam diam. Setelah itu aku duduk di balkon kecil, sementara Reno menulis sesuatu di laptopnya. Angin malam membuat rambutku sedikit berantakan, tapi aku tidak peduli. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi. Kali ini pesan yang masuk membuatku membeku. "Kami tahu kamu di Hotel Greenfield, kamar 304. Jangan berpikir bisa sembunyi selamanya." Aku langsung berdiri dan menunjukkan pesan itu ke Reno. Wajahnya langsung berubah tegang. "Cepat kemasi barangmu. Kita nggak bisa di sini lagi," katanya tegas. Kami buru-buru mengemasi barang. Saat hendak keluar, suara langkah kaki terdengar di lorong. Seseorang seperti mencoba membuka pintu dari luar. Reno mematikan lampu dan berbisik, "Diam." Kami menahan napas. Pintu digedor beberapa kali, lalu hening. Beberapa menit kemudian, suara mobil polisi terdengar di luar. Reno mengintip lewat tirai dan terlihat lega. Itu pengawalan dari unit penyidik. Mereka tahu kita bisa diserang. Kami segera keluar dan naik ke mobil mereka. Dalam perjalanan ke lokasi baru, aku duduk diam sambil menggenggam tangan Reno. "Reno, kalau semua ini gagal, aku nggak apa-apa kehilangan uang, tapi jangan sampai kamu kenapa-kenapa." Dia menatapku. "Aku janji, Yul. Aku nggak akan biarkan mereka menyentuh kamu. Sekalipun harus aku yang maju duluan." Aku menunduk menahan air mata. Dalam hati aku sadar, cinta yang kupendam bertahun-tahun ini belum benar-benar mati. Tapi aku juga tahu, ada seseorang di rumah yang menungguku, dengan rasa curiga yang mungkin sudah berubah jadi amarah. Dan saat mobil berhenti di depan tempat aman baru, aku sadar, sebentar lagi semua rahasia akan terbongkar. Termasuk rahasia yang paling kutakuti, bahwa cintaku pada Reno belum pernah hilang. Sebentar lagi, semua rahasia akan terbongkar. Termasuk rahasia yang paling kutakuti, bahwa cintaku pada Reno belum pernah hilang. Pagi itu aku duduk di ruang tamu tempat aman yang disediakan oleh pihak penyidik. Reno masih berbicara dengan petugas, sementara aku mencoba menenangkan diri. Pikiranku campur aduk antara rasa takut, lelah, dan bersalah. Aku tahu cepat atau lambat Hendra akan mencari tahu di mana aku berada. Dan benar saja, ponselku terus bergetar sejak tadi. Nama Hendra muncul di layar. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Yuli, kamu di mana?" Suaranya terdengar dingin. "Aku sedang bantu penyidik. Ada masalah bisnis yang harus diselesaikan," jawabku hati-hati. "Masalah bisnis atau masalah lain?" Tanyanya tajam. Aku terdiam. "Apa maksudmu?" "Berhenti berbohong, Yul. Aku tahu kamu bersama Reno. Semua orang bicara. Wartawan sudah menulis. Kamu tahu bagaimana rasanya melihat foto kalian berdua di berita pagi ini?" Aku langsung menutup mulut dengan tangan. Nafasku berat. "Hendra, tolong dengarkan aku dulu. Aku nggak seperti yang kamu pikir. Semua ini demi menyelamatkan investasimu juga." "Aku..." "Terserah, Yul," potongnya cepat. "Aku akan bicara sama pengacaraku.
Aku nggak mau ikut campur urusan kalian lagi. Telepon terputus. Aku menatap layar kosong ponsel itu lama sekali. Rasanya seperti ada sesuatu yang patah di dalam dadaku. Reno menghampiri dan duduk di sebelahku. Ada masalah? Tanyanya pelan. Aku hanya mengangguk. Dia sudah tahu. Reno menunduk. Aku minta maaf, Yul. Aku nggak pernah bermaksud bikin rumah tanggamu rusak. Bukan salahmu, Ren. Aku yang terlalu bodoh menyembunyikan semuanya. Jawabku lirih. Hari itu berjalan lambat. Kami memberi keterangan tambahan kepada penyidik dan menyerahkan semua bukti yang tersisa. Arman akhirnya dipanggil untuk diperiksa ulang. Semua data palsu dan transaksi ilegal berhasil terbukti. Reno dinyatakan bersih, dan aku ikut dibebaskan dari tuduhan manipulasi. Sore harinya, setelah semua selesai, aku berdiri di luar gedung. Langit tampak cerah untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Reno berdiri di sampingku, membawa koper kecil. Aku akan ke luar negeri malam ini, katanya pelan. Aku menatapnya terkejut. Begitu cepat? Ya. Dewan direksi memintaku memimpin ekspansi pabrik di luar negeri. Mereka juga ingin aku menjauh dulu sampai semua berita ini reda. Aku menelan ludah. Ada perasaan kosong yang tiba-tiba menguasai dada. Ren, sebelum kamu pergi, aku ingin minta maaf sekali lagi. Bukan cuma karena hinaan dulu, tapi juga karena aku nggak bisa jujur soal perasaanku. Dia memotong kata-kataku dengan senyum kecil. Kita nggak perlu bicara soal itu lagi, Yul. Aku tahu, dan itu sudah cukup buatku. Kami berdiri diam beberapa detik. Lalu tanpa banyak bicara, Reno menggenggam tanganku. Hangat. Terima kasih karena pernah jadi bagian dari hidupku, katanya. Aku menatap matanya. Dan terima kasih karena datang kembali. Kalau kamu nggak datang waktu itu, mungkin aku masih jadi orang yang sombong dan buta. Reno melepaskan genggamannya perlahan. Jaga dirimu, Yul. Dunia ini kejam buat orang jujur, tapi tetap lebih indah buat orang yang berani memperbaiki diri. Ia berbalik dan berjalan menuju mobil hitam yang menjemputnya. Aku hanya bisa berdiri menatap punggungnya sampai kendaraan itu hilang dari pandangan. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah. Hendra sudah tak sehangat dulu, tapi kami sepakat untuk memperbaiki keadaan pelan-pelan. Aku tidak mencoba membenarkan semuanya. Aku hanya berusaha jujur dan menebus yang bisa kutebus. Sejak kejadian itu, hidupku berubah. Aku tak lagi menilai orang dari penampilan. Aku juga mulai aktif membantu para pemulung di sekitar kompleks rumah. Setiap minggu, aku turun langsung membagikan sembako dan mendengar cerita mereka. Suatu sore, ketika acara sosial selesai, seorang anak kecil mendekat dan memberiku sebuah amplop. Ini titipan dari seseorang yang dulu pernah datang ke sini, Bu. Katanya kalau ibu sudah senyum lagi, baru boleh dikasih. Katanya polos. Aku membuka amplop itu pelan. Di dalamnya ada surat singkat dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Yul, aku tidak akan kembali untuk mengambil apapun. Aku hanya ingin kamu tahu, sejak hari aku melihatmu menolong orang lain tanpa kamera dan tanpa gengsi, aku tahu kamu sudah menjadi perempuan yang dulu pernah aku cintai. Tapi kali ini, lebih kuat, lebih nyata. Teruslah hidup dengan baik. Reno. Aku menutup surat itu sambil tersenyum. Air mata menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih. Aku tahu, cinta kami memang tak bisa disatukan. Tapi itu bukan akhir yang buruk. Karena cinta sejati kadang tidak harus dimiliki. Cukup dijadikan alasan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit. Putri tiriku datang membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sebelahku, menggenggam tanganku dan berkata, "Bu, maaf ya, aku dulu salah menilai orang." Aku tersenyum. Kita semua pernah salah, Nak. Tapi yang penting, kita mau belajar memperbaikinya. Kami menatap langit bersama. Hidupku tidak lagi sempurna, tapi kali ini aku merasa tenang. Aku tidak lagi takut kehilangan, karena aku sudah belajar arti sebenarnya dari kata bahagia.